Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Trascending Alchemy God. Atau yang biasa kalian kenal MC utamanya adalah Shen Xiang. Untuk di part sebelumnya, Shen Xiang telah berhasil mengalahkan si wanita boneka dengan menggunakan kekuatan spiritual dari Bai Yuyu yang mengharuskan dirinya tertidur cukuplah panjang guys. Dan dia berlari ke salah satu hutan terlarang yang bahkan mereka berdua juga tidaklah berani guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di hutan terlarang, Sumeo menyadari kalau hutan ini benar-benar memiliki aura jahat yang sangatlah kuat. Mendengar itu, Shen Xiang memutuskan untuk memutar kembali. Tetapi Sumeo tidak memperbolehkannya. Jika dia keluar dan bertemu dengan dua pengawal yang sedanglah menunggunya, sudah pasti dia akanlah meninggoy. Prioritas utama dia sekarang ini ya mencari tempat yang lebih aman untuklah mengobati lukanya. Dan secara tiba-tiba adanya getaran yang berasal dari monster laba-laba yang sedanglah memantau dirinya sejak tadi. Sehingga ya dia pun menyerang. Sumeo memintanya berhati-hati. Ternyata ada laba-laba bertopeng manusia siluman tingkat tinggi yang berada di sini. Meski Shen Xiang telah mengerahkan seluruh kekuatan apinya, sama sekali tidaklah berpengaruh. Tetapi ketika monster laba-laba ini melompat, Shen Xiang melihat kalau di bagian bawah perutnya terlihat begitu lunak. Dan dia meyakini kalau itu adalah titik kelemahannya. Sehingga dia menggunakan kekuatan petir dalam mempercepat pergerakannya. Intinya, target utama dari Shen Xiang adalah bagian bawah perut guys. Sehingga dia berusaha keras untuklah mendapati kesempatan menyerang bagian bawah perutnya. Meski ya dia sekali terhantam dan jatuh ke bawah tanah, tetapi dia mendapati kesempatannya, sehingga ya kekuatan naga petir langsunglah digunakan untuk menghancurkan bagian bawah perut dari monster laba-laba. Setelah dia berhasil mengalahkannya, Sumeo memberikan pujian. Akhirnya ya dia tidak lagi sembrono seperti dulu lagi. Akan tetapi permasalahannya belum selesai. Tiba-tiba ya kabut merah menyelimuti tempat tersebut dan terdengarlah suara roh kebencian yang dimana ya jiwa ini ditinggalkan oleh orang yang mati karena dendam. Alhasil banyak sekali roh kebencian yang telah mengepung Shen Xiang. Mau tidak mau, Shen Xiang yang telah terkepung haruslah bertahan sebisa mungkin guys. Tetapi ya selama dia bertahan, roh kebencian semakinlah banyak. Jadi ya tidak ada habisnya. Tidak sampai di situ, semakin Shen Xiang memukulinya, maka ya aura jahatnya akanlah semakin kuat. Jadi satu-satunya cara agarlah bisa selamat, yaitu melarikan diri. Jangan lagi bertarung. Sehingga ya Shen Xiang langsunglah melarikan diri. Tetapi kan posisi dia ini berada di tengah-tengah guys. Ketika Shen Xiang melarikan diri, untuk roh kebencian yang berada di belakang berhasil untuklah menangkapnya. Sehingga ya Shen Xiang tersungkur dan tubuhnya langsunglah ditiban oleh roh kebencian. Sampai-sampai dia tidaklah bisa bergerak dan mempertanyakan apakah dia akanlah mati seperti ini. Dan secara tiba-tiba ada aura api yang begitu menggelegar berhasil untuklah menghancurkan roh kebencian guys. Gila. Entah ini keberuntungan atau tidak ya, karena secara tiba-tiba ada dua praktisi tingkat tinggi yang sedanglah bertarung di hutan terlarang. Salah satunya adalah wanita yang bernama Duan Mui. Dia sedanglah bertarung dengan salah satu praktisi berjubah hitam. Dirinya mendapati serangan yang begitu telak. Melihat itu ya, Shen Xiang menghampiri dirinya. Dan Duan Mui mempertanyakan kepada lawannya siapa dia sebenarnya. Dan lawannya sama sekali tidak inginlah memberitahu karena dia tidaklah berhak untuk mengetahui namanya.
Sedangkan ya untuk Sumeo mengenali pria tersebut dengan mengatakan dia adalah bintang melawan takdir dan meminta kepada Shen Xiang untuklah pergi dari sini. Jika dia merasakan nadi yin dan yang di dalam tubuhnya, maka ya dia akanlah berada dalam bahaya besar. Selagi mereka melarikan diri, Shen Xiang terus-terusan bertanya sebenarnya siapa dia. Terutama ya untuk wanita yang barusan saja menyelamatkan dia memiliki dua kekuatan sihir es dan api secara bersamaan. Sumeo membenarkannya, dia adalah wanita yang memiliki nadi langit api es. Jadi ya untuk lawannya ini menganggap kalau Duan Muyi adalah pewaris dari Sumeo dan Bai Yuyu karena memiliki kekuatan yang sama meski ya nadinya berbeda. Kalau Sumeo dan Bai Yuyu adalah nadi yin dan yang, nadi yang paling terkuat. Sedangkan untuk Duan Muyi adalah nadi api dan es. Sama-sama kekuatan yin dan yang. Tetapi ya kalau Duan Muyi terbatas ya, dia hanya api dan es saja. Dari sini sudah paham lah ya. Mendengar itu, Shen Xiang merasa bersalah. Bukankah kalau wanita ini dalam bahaya besar karena ulah mereka berdua? Tetapi Sumeo mengingatkannya, bahaya yang akan dia hadapi sama sekali tidaklah bisa dihindari. Untuk kultivasi dia sekarang, turun tangan sama saja seperti mencari kematian. Sebab untuk lawannya ini adalah orang kuat yang berada di alam nirwana. Mendengar itu ya, Shen Xiang hanya menjawab, dia berharap kalau wanita itu bisalah hidup. Sedangkan untuk Duan Muyi diperintahkan oleh lawannya, serahkanlah dua wanita tersebut. Jika tidak, maka nyawa dia akanlah melayang. Sontak ya, Duan Muyi tidaklah mengerti apa yang dikatakan olehnya guys. Alhasil, lawannya menganggap itu sebuah penolakan. Jadi ya, satu-satunya cara yaitu menghabisinya. Dan pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Sesuai perkataan dari Sumeo, tidak akan ada yang bisa untuklah menghadapinya. Karena ya, untuk si bintang melawan takdir ini berasal dari alam langit. Kultivasinya sudah sangatlah begitu tinggi, ketika berada di dunia fana, maka ya dia akanlah ditekan sampai ke alam nirwana. Dan itu adalah alam puncak di dunia ini. Jadi sangat jelas kalau Duan Muyi bukanlah tandingannya. Ditambah, dia juga bisa untuklah menggunakan kekuatan hukum ruang. Sedangkan untuk Shen Xiang dan Sumeo yang sudah begitu jauh, masih bisa menyaksikan pertarungan mereka yang sengit. Tetapi secara tiba-tiba, Sumeo merasakan kalau tempat yang mereka pijak ini memiliki aura yang begitu murni. Sehingga dia pun penasaran dan menghilangkan seluruh kabut yang berada di sekitar. Ketika kabutnya menghilang, terlihatlah sebuah dinding yang memiliki berupa simbol. Dan Sumeo memintanya untuklah meletakkan tangannya dan pancinglah dengan kekuatan naga Ezur. Seketika simbol naga terlihat dan Sumeo sungguh begitu senang karena ini sudahlah ditakdirkan. Karena yang mereka temui ini adalah reruntuhan petua Qinglong. Alasan dia mengatakan ini adalah sebuah takdir karena untuk memasuki reruntuhan ini haruslah mengaktifkannya dengan kekuatan naga Ezur. Terlebih, dia juga haruslah mendapatkan pengakuan dari Kaisar Qinglong. Jadi, setelah ini, Shen Xiang haruslah membuktikan kepada Kaisar Qinglong kalau dia memang pantas untuklah menggunakan kekuatan naga Ezur. Siapa sangka Shen Xiang mendapati pengakuan dari Kaisar Qinglong dan terbukalah sebuah portal ataupun pintu. Namun ketika Shen Xiang inginlah melangkah, hatinya sangatlah gelisah. Sebab ya masih ada satu orang yang haruslah dia selamatkan guys. Ya sudah biasa lah ya, ini tugas MC utama guys. Sedangkan untuk Sumeo memintanya jangan terlalu banyak berpikir. Pentingkanlah nyawa dia terlebih dahulu. Tetap saja kagak bakal didengarkan guys. Sedangkan ya untuk Duan Muyi yang terlihat sudah tidak sanggup untuklah bertarung, diminta untuk janganlah keras kepala, tinggal serahkan dua wanita ini, maka ya dia akanlah selamat.
Tetapi Duan Mui ini sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya. Dan karena sama-sama keras kepala, Duan Mui mencoba untuklah membakar jiwanya. Sehingga kekuatan nadi api dan esnya bergabung menjadi teknik pedang api dan es. Seketika ya mereka melakukan bentrokan kekuatan. Tetapi dengan begini, lawannya berhasil dipentalkan. Begitu juga dengan Duan Mui terpental tepat di depannya Shen Xiang guys. Dan inilah kesempatan bagi Shen Xiang untuklah menyelamatkan Duan Mui. Sehingga dia bergerak cepat dan membopong tubuh dari Duan Mui dengan memasuki pintu Kaisar Qinglong. Sedangkan ya untuk si bintang melawan takdir ini, dia sangatlah kesal bisa-bisanya seorang manusia melukai dirinya. Sehingga dia pun menerjang kembali. Tetapi sesampainya di sana, tidak ada sama sekali jejak dari Duan Mui. Ya kali ini dimaafkanlah tingkah laku dari Shen Xiang guys. Tapi jika tadi dia ikutlah bertarung, sudah pasti wassalam. Sedangkan untuk Seng Tianyu, ayah dari Shen Xiang, kembali tersadarkan. Tetapi ya masihlah terluka parah. Dia sangatlah mengkhawatirkan anaknya. Dengan tubuh yang begitu sekarat, dia mencoba untuklah berdiri dan mencari keberadaan anaknya. Tetapi ya secara tiba-tiba, 3 anggota keluarga Yao memasuki gua tersebut yang membuat dia haruslah bersembunyi. Tetapi ya tubuhnya ini kan telah berlumuran darah. Sampailah ketika dia bersembunyi, darahnya malah menetes, membuat salah satu anggota dari keluarga Yao langsunglah menotisnya guys. Dan kita bersambung untuklah di episode 9. Untuk di episode kali ini ya tidak ada istimewa. Kita hanyalah diperkenalkan tokoh baru yang belum tahu asal-usulnya. Kita hanya tahu kalau dia memiliki nadi es dan api. Kemungkinan kalau Duan Mui akanlah menjadi guru pertama dari Shen Xiang dalam menggunakan kekuatan yang sama. Karena ya untuk nadi yin dan yang serta nadi api dan es tidaklah jauh berbeda. Perbedaannya kalau nadi yin dan yang itu kekuatannya meluas, bukan api dan es saja ya. Sedangkan ya untuk nadi es dan api ini terbatas, hanya sebatas api dan es. Seharusnya kalian mengerti lah ya. Jika tidak mengerti, maka ya Mimin akan jelaskan dengan begitu ringkas. Kekuatan yin dan yang itu memiliki cangkupan yang begitu luas. Contohnya seperti energi yin memiliki sifat yang begitu pasif, lembut, dingin, gelap, tenang, seperti air, sungai, ataupun malam hari ya. Biasanya, energi ini disangkut pautkan dengan kekuatan bulan, kekuatan air, bahkan dengan kematian. Sedangkan untuk energi yang kebalikan dari energi yin, memiliki sisi terangnya, memiliki sifat yang aktif, keras, panas, terang, dan juga ya seperti api dan matahari guys. Biasanya disangkut pautkan dengan kekuatan matahari, kekuatan gunung, seperti kendaraan motor dan mobil itu menghasilkan energi yang. Jadi dari sini sudah mengerti kan? Energi yin dan energi yang begitu sangatlah luas, berbeda dengan energi api dan es benar-benar terbatas. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continued, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.